3, 2, 1, and action. Hello Welders, welcome back again on Wild Thoughts with your boy Naren in here. Oke, kita udah ke episode 3 aja nih. Jadi menurut gue episode 3 episode utama dari suatu program itu adalah episode yang bakal dikenang sama orang-orang, sama tim Wild Thoughts juga gitu loh. Jadi let me recall on the last second episode ya. Episode yang pertama dibawakan oleh Faurel, dia ngebahas tentang Mandela Effect. Episode kedua gue ngebahas SpongeBob SquarePants. Dan episode ketiga ini spesial karena ini adalah request dari subscriber Wild Thoughts di kolom komentar bilang, "Kak, bahas Hello Kitty dong di episode kedua yang ngebahas SpongeBob SquarePants." Tapi kendalanya adalah gue ini cowok dan gue itu keluarga gue mayoritas semua cowok. Abang gue, adek gue juga cowok. Satu-satunya cewek nyokap gue, tapi nyokap gue cuma nonton sinetron Ikatan Cinta tuh. Jadi gue nggak tahu menau tentang Hello Kitty. Nah, tapi gue ada satu orang yang bisa dibilang cowok juga, tapi lingkupnya itu cewek-cewek semua dan teman-temannya juga suka Hello Kitty, dari keluarganya pun juga. So please welcome Arif Iqbal. Halo semuanya, kenalin gue Arif. Sebenarnya gue di sini kameramen ya, tapi gue diajak nih sama Naren diundang buat ngebahas soal Hello Kitty ini. Nah bener banget, si Arif itu kan dia kan kameramen. Tapi jadi kita cita-cita dikit dulu kali Arif ya. Kemarin tuh kita meeting episode ketiga tuh di mana sih? Di Nastel Ren. Iya, di Nastel. Jadi Ya. kita berlima, gue, Arif, Faurel, host yang kemarin, si Glenn sama Tiara. Kita ngebahas tuh ngobrol-ngobrol. Ini yang tahu Hello Kitty tuh siapa ya kira-kira ya? Awal dari Faurel. Faurel jawab kemarin nggak tahu. Gak tahu dia. Glenn nggak tahu juga. Tiara juga kurang paham. Tiara kurang paham. Fokus nikah dia kan soalnya kan. Nah abis itu ada satu orang nyeletuk, nih keluarga gue suka Hello Kitty juga. Coba lu ceritain Rif, gimana Rif? Jadi di rumah gue tuh ada 2 orang kakak gue Ren. Dia juga suka nih sama Hello Kitty nih. Ada bonekanya, ada bahkan sampai selimut-selimutnya juga ada Ren. Selimutnya? Iya. Selimutnya sampai ada juga ya? Iya betul. Dia tuh kayak ngikutin tetangganya juga. Tetangga gue Oke. itu sampai motor-motor ya Ren. Motor-motor ya? Full. Skotletnya Hello Kitty. Ceritanya Hello Kitty yang besar apa Hello Kitty yang kecil-kecil Yang bentuk kecil-kecil. polkadot? Oh Iya, bentuk yang polkadot kecil-kecil. gitu Iya, ya? polkadot ya. Gitu Ren. Oh, jadi ini udah verified lah, udah Verified certified juga si Arif ini kalau dia lingkupnya itu adalah Hello Kitty. Tapi disclaimer dulu, ini sumbernya dari internet ya, karena masih rancu-rancu juga. Gue nyari di Google, lu coba baca-baca aja. Jadi ini buat hiburan doang ya. Ya benar. Jangan benar, dipercaya benar, banget benar. sama teori-teori ini. Nah Rif, coba deh gue pengen nanya, kenapa ampe keluarga lo, teman-teman lo, tetangga lo itu kayak suka banget sama Hello Kitty? Kenapa sih? Karena lucu sih Ren. Lucu Dari ya? warnanya, bentukannya, terus Iya juga iya dia kan iya. kucing kan. Iya kucing juga, Kucing kan dia. pink, Iya. abis itu lucu, cute Betul. gitu kan. Iya Ren. Nah tapi katanya di balik lucu-lucunya itu karena orang kan udah ngiranya lucu ya. Nah ternyata tuh ada teori konspirasi di balik itu Rif. Gue juga ada tuh. Oh lu juga ada? Iya. Oke seru nih kalau misalkan kayak Gua juga gini. satu teori nih. Tapi gue jelasin dulu kali ya sejarah Sejarahnya Hello Kitty dulu. itu dibuat itu kayak gimana ya. Oke. Jadi Hello Kitty itu tuh pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Sanrio di Jepang pada 1974 Rif. Udah lama ya. Lama banget itu. Sama bokap gue tapi masih tuan bokap gue. Nah ternyata itu Hello Kitty menyimbolkan tentang persahabatan dan kesederhanaan Rif. Tapi dari yang dijelasin oleh perusahaannya itu ada orang-orang yang ngira kalau ada teori-teori konspirasi gelap di baliknya Rif. Ini Ren, gue ada Ren satu teori Ada? tentang Hello Kitty ini. Wah seru nih, coba Jadi jelasin. teori ini tuh bilang kalau Hello Kitty itu bentuk dari seorang ibu yang ngebuat perjanjian sama iblis. Perjanjian sama iblis. Iya, jadi anaknya tuh dia sakit kanker mulut gitu, kayak udah nggak bisa ngomong. Terus dia berjanji nih sama iblis buat nyelamatin anaknya. Oke. Dan bentuk Hello Kitty itu secara bentuk itu kayak ucapan terima kasih lah dari seorang iya, ibu iya, untuk si iya. iblis itu. Oke, tapi kenapa Hello Kitty? Hello Kitty kan lucu Rif. Iya gak sih? Iya anjir lucu. Tapi kenapa Hello Kitty tuh? Jadi kayak kenapa Hello Kitty? Kalau menurut gua yang diambil dari teori ini ya, karena bentuk perjanjian yang nggak punya mulut kan teori kan si Hello Kitty ini kan nggak punya mulut ya. Menurut gua
itu tuh simbolnya. Jadi kenapa bisa Hello Kitty? Oh, tapi yang gue baca-baca katanya tuh ada alasannya deh sebenarnya di balik kenapa dia nggak punya mulut. Duh gue baca-baca tapi gue lupa yang mana ya. Kayak lu tau gak? Gue tau Ren, Oh, lo tahu? kenapa dia nggak punya mulut? Karena itu tuh buat simbol kayak netral gitu Ren, secara emosional. Oke. Jadi ketika kita seneng, dia ikut seneng. Ketika kita sedih, dia pun ikut sedih Ren. Oh, jatuhnya kayak cermin gitu ya. Betul, kayak cerminan kita aja. Oke. Masuk akal juga sih. Tapi yang teori yang gitu juga serem juga, seru juga. Betul. Tapi apa lagi selain yang mendukung teori itu tuh apa lagi? Jadi sebenarnya Kitty itu berasal dari kata demon dari Oke. bahasa Cina yang ngebuat kayak bikin serem-serem gitulah Oh, sebenarnya. Kitty itu- Tapi ini spekulasi aja ya, jangan dianggap Oke, serius banget. Kitty itu berarti bahasa Cinanya Iya. artinya demon, iblis. Demon, iya betul. Oh, tapi kan Kitty itu kalau dari bahasa Inggris kan ini Rif, kucing. Iya betul Ren. Ya berarti plesetan-plesetan aja kali ya. Soalnya kan juga Hello Kitty dari Jepang, masa ambilnya dari Cina. Ya gak sih? Iya benar-benar. Nah, tapi gue juga ada Rif. Kalau katanya tuh Hello Kitty, ini perusahaan yang bilang. Oke. Sanrio itu bilang kalau Hello Kitty itu adalah anak kecil yang tinggal di London. Jadi itu dia sebenarnya manusia Rif, bukan kucing. Serius Ren? Benar. Namanya Kitty. Masa Nah, manusia? jadi secara resmi itu Hello Kitty adalah karakter fiksi. Tapi dia tuh kayak merepresentasikan manusia. Jatuhnya kayak SpongeBob yang kemarin gue bahas, Iya tapi yang SpongeBob rada gelap. Kalau ini cuman ya manusia aja gitu. Tapi gue agak bingung di sini Ren. Jadi sebenarnya tuh dia kucing apa manusia nih Ren? Kalau menurut gue kucing dan manusia itu kayaknya menurut gue teori ini kucing atau manusia itu ada kesinambungannya lagi Rif. Nah, jadi kesinambungannya itu adalah kalau Hello Kitty itu digambarkan sebagai karakter yang menyimbolkan feminisme Rif. Oke. Nah jadi tuh dia tuh kayak nggambarin karakter yang mandiri, kreatif dan tanpa ekspresi yang jelas. Kalau kita tahu kan cewek-cewek kan kayak cewek mah baperan, cewek mah sensitif, cewek betul. ini. Tapi kalau di Hello Kitty ini buat cewek-cewek yang nonton Hello Kitty, diharapkannya itu kalau lo nonton Hello Kitty lo bisa membebaskan ekspresi diri lo. Oke. Gitu. Tapi menurut gue masuk akal sih. Apalagi Hello Kitty kan kayak dipasarin tuh karakter yang bisa diterima banyak orang ya tanpa Benar. mengenal gender atau budaya gitu kan Ren? Benar. Itu bener banget di pasar karena semua orang bisa nerima, buktinya lingkungannya Arif aja sampai ada yang skotlet motor, Itu parah banget. sampai ada yang iniin spray, Spray. wallpaper Kakak gua bahkan. tuh. Nah, Gua tuh. jadi itu sih teorinya. Jadi kita udah ambil 3 teori nih Rif. Betul. Yang pertama lebih ke teori-teori yang gelap. Yang kedua kita ambil sisi terangnya lah dari Hello Kitty. Nah kalau dari lo, menurut lo yang favorit lo yang mana? Gue sih yang gue omongin yang lebih kayak tertarik gitu loh, kayak yang nyeremin gitu loh, yang iblis iya. demon. Ya. Tapi yang gue ngambil dari sisi positifnya yang feminis sih Ren. Oke, berarti sisi feminis. Kalau gua jujur gue suka sama teori lu, sama yang kalau Hello Kitty itu anak kecil yang di London, soalnya nyambungnya sama feminis kan. Nah sekarang mending kita tanya nih, Wilders ada ini gak teori-teori tentang Hello Kitty lagi gak? Mungkin kalau lu taruh di kolom komentar dan menarik, kita bakal bahas di part 2. Kita kemungkinan bikin part 2 itu banyak, jadi lu taruh di kolom komentar aja dan lu subscribe, nyalain loncengnya, follow all social media kita, Instagram, TikTok, Twitter, semuanya @wild_thoughts. Di follow biar lo nggak ketinggalan update selanjutnya dari Wild Thoughts. Bener ya banget, kan? Ren. Jadi Pokoknya mungkin segitu aja kali segitu Rif ya. aja. Thank you banget Oke. udah ngebantuin gua ngebahas Hello Kitty ini. Sama-sama Ren. Next episode kita masih belum tahu, mungkin kita mau ngebahas teori konspirasi tentang Hello Kitty, mungkin ada yang lebih menarik atau ngebahas teori lain, lo taruh di kolom komentar. Jadi see you guys in the next episode. Gue sama Arif cabut. Bye. Bye semua.